Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Partoyo Eskom SMK Telungkasi Darul Ulum, calon guru penggerak angkatan ke-8 yang akan menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya saat ini dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 bagian yang akan bisa kami jelaskan. Yang pertama adalah dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti. Yang pertama, tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jika tanaman itu dirawat dengan baik, disiram, dikasih pengairan, dipupuk, ada mendapat pencahayaan dari sinar matahari yang terang, maka hasilnya akan menjadi sebuah tanaman yang sangat subur, tanaman yang menghasilkan. Dan sebaliknya, jika tanaman itu tidak pernah dipupuk, tidak pernah pengairan, nggak ada pengairan dan tidak ada penerangan dari cahaya matahari, maka tanaman tersebut akan menjadi layu dan hasilnya tidak akan bisa sempurna. Sama halnya kita di dalam mendidik seorang siswa atau anak, maka perlu kita rawat, kita pupuk, kita tuntun, kita arahkan ke arah yang lebih baik. Kita harus mengetahui kemampuan dari masing-masing anak agar semuanya bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seutuhnya. Pendidikan dan pengajaran merupakan 2 komponen yang tidak dapat dipisahkan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah sebuah proses pendidikan dalam memberikan atau mentransfer ilmu yang berfaedah untuk kecakapan anak, baik secara lahir maupun secara batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam dan zaman ini sudah dimiliki oleh anak-anak. Jadi di dalam memberikan pembelajaran, menuntun anak-anak, kita harus mengetahui kodrat alam mereka dan bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran itu di zaman yang sekarang ini, yaitu zaman yang serba teknologi. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyrakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan.
Itu pernyataan dari Ki Hajar Dewantara 9 halaman 21. Budi pekerti, dasar yang ketiga. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan hendaknya kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak, melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Tetapi di dunia pendidikan juga sebagai benih-benih untuk menebalkan kodrat anak-anak, benih-benih yang sebelumnya sudah ada, garis-garis yang sudah ada, itu kita tebalkan di dunia pendidikan dengan budi pekerti. Perlu kita ketahui, jika anak itu memiliki budi pekerti yang baik, maka dimanapun dia berada, dia akan menjadi selamat dan bahagia. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sini, pembelajaran menuntun adalah kita kasih arahan kepada anak-anak bagaimana pembelajaran yang baik agar anak-anak tidak salah arah. Di sini anak-anak sebelum pembelajaran kita budayakan untuk saling 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan juga pembelajaran yang berbasis berpihak kepada siswa, berupa permainan, dan pembelajaran teman sebaya. Ini berkaitan dengan kodrat alam dan zaman, ini kita sesuaikan karena sekarang zamannya teknologi, anak-anak harus melakukan pembelajaran menggunakan teknologi, dan ada juga pembelajaran dengan game agar anak-anak minat belajarnya muncul. Dan yang terakhir ini adalah pembelajaran teman sebaya. Budi pekerti di sekolah kami, penanaman budi pekerti itu adalah hal yang nomor satu, karena adab nomor satu daripada ilmu. Adab dulu, budi pekerti dulu, baru ilmu. Oleh sebab itu, budi pekerti benar-benar kita terapkan kepada anak-anak, mulai dari bagaimana menerapkan 5S, bagaimana menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan sebagainya. Jika semua itu bisa kita lakukan bersama, insya Allah kita bisa mengantarkan anak-anak selamat dan bahagia seutuhnya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.